Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Silvanus Tommy dengan nomor induk mahasiswa 1848401181299. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang karya tulis ilmiah dan bentuk-bentuk karya tulis ilmiah. Langsung saja kita ke pembahasan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang karya tulis ilmiah, kita harus mengerti apa itu karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari budaya akademik. Karya tulis ilmiah merupakan kegiatan tulis-menulis yang didasarkan pada teori dan metodologi yang jelas. Dalam menulis karya tulis ilmiah, perlu memahami hakikat karya tulis ilmiah yang akan dibuat. Mengingat karya tulis ilmiah termasuk tulisan akademik. Kita masuk ke hakikat karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah sebuah tulisan yang berisi tentang serangkaian hasil pemikiran seseorang. Karya tulis ilmiah biasanya diuraikan dalam bentuk laporan tertulis yang isinya memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim sesuai ketentuan yang berlaku. Pernyataan ilmiah yang harus digunakan dalam tulisan mencakup beberapa hal, antara lain, yang pertama, harus dapat mengidentifikasi orang yang membuat pernyataan tersebut. Yang kedua, harus dapat mengidentifikasi media komunikasi ilmiah, di mana pernyataan disampaikan apakah dalam naskah, buku, seminar, lokakarya, dan sebagainya. Yang ketiga, harus dapat mengidentifikasikan lembaga yang menerbitkan publikasi ilmiah tersebut beserta tempat domisili dan waktu penerbitan itu dilakukan. Hal-hal yang harus ada dalam karya tulis ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, karya tulis ilmiah memuat gagasan ilmiah lewat pikiran dan alur pikiran. Yang kedua, keindahan karya tulis ilmiah terletak pada bangun pikir dengan unsur-unsur yang menjaganya. Yang ketiga, alur pikir dituangkan dalam sistematika dan notasi. Yang keempat, karya tulis ilmiah terdiri atas unsur-unsur, kata, angka, tabel, dan gambar, yang tersusun mendukung alur pikir yang teratur. Yang kelima, karya tulis ilmiah harus mampu mengekspresikan asas-asas yang terkandung dalam hakikat ilmu dengan mengindahkan kaidah-kaidah kebahasaan. Yang keenam, karya tulis ilmiah terdiri atas serangkaian narasi, penceritaan, eksposisi, paparan, deskripsi, lukisan, dan argumentasi alasan. Ciri-ciri dan tujuan karya tulis ilmiah. Yang pertama, bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah, dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Yang kedua, sikap penulis dalam karya tulis ilmiah adalah objektif, yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal, dengan banyak menggunakan bentuk pasif, tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Yang ketiga, struktur sajian karya tulis ilmiah sangat ketat. Biasanya terdiri atas bagian awal, yaitu pendahuluan, bagian inti, pokok pembahasan, dan bagian penutup. Yang keempat, komponen karya tulis ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun, semua karya tulis ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak. Tujuan penulisan karya tulis ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyampaikan ide. Maksudnya, pokok permasalahan yang ada agar lebih mudah dipahami oleh pembaca, maka penulis karya tulis ilmiah membuat dalam bentuk karya tulis ilmiah tersebut. Yang kedua, untuk melatih kemampuan menulis. Yang ketiga, sebagai tradisi ilmiah. Maksudnya, dalam pendidikan di bangku kuliah, sering mendapat tugas untuk membuat karya tulis ilmiah yang mana memiliki suatu kebanggaan tersendiri. Yang keempat, sebagai tugas akhir. Dalam pendidikan di universitas, karya tulis ilmiah juga menjadi salah satu syarat kelulusan, seperti pada skripsi untuk S1, tesis untuk S2, dan desertasi untuk mahasiswa S3. Yang kelima,
Digunakan untuk menunjukkan eksistensi dari penulis tersebut menulis karya tulis ilmiah yang dihasilkan. Bentuk karya tulis ilmiah. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, karya tulis ilmiah dibedakan menjadi bentuk-bentuk berikut. Yang pertama, artikel ilmiah populer. Berbeda dengan artikel ilmiah populer tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah, sebab ditulis lebih bersifat umum untuk konsumsi publik. Dinamakan ilmiah populer karena ditulis bukan untuk keperluan akademik, tetapi dalam menjangkau pembaca khalayak. Karena itu, aturan-aturan penulisan ilmiah tidak begitu ketat. Yang kedua, artikel ilmiah. Artikel ilmiah bisa ditulis secara khusus, bisa pula ditulis berdasarkan hasil penelitian semisal skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian lainnya dalam bentuk lebih praktis. Artikel ilmiah dimuat pada jurnal-jurnal ilmiah. Kekhasan artikel ilmiah adalah pada penyajiannya yang tidak panjang lebar, tetapi tidak mengurangi nilai keilmiahannya. Yang ketiga adalah disertasi. Pencapaian gelar akademik tertinggi adalah predikat doktor. Gelar doktor dimungkinkan manakala mahasiswa S3 telah mempertahankan disertasi di hadapan Dewan Penguji Disertasi yang terdiri atas profesor atau doktor di bidang masing-masing. Disertasi ditulis berdasarkan penemuan, orisinil di mana penulis mengemukakan dalil yang dibuktikan berdasarkan data dan fakta valid dengan analisis terinci. Yang keempat, tesis. Tesis adalah jenis karya tulis ilmiah yang bobot ilmiahnya lebih dalam dan tajam dibandingkan skripsi. Ditulis untuk menyelesaikan pendidikan pasca sarjana. Mahasiswa melakukan penelitian mandiri, menguji satu atau lebih hipotesis dalam mengungkapkan pengetahuan baru. Yang kelima, skripsi. Skripsi ditulis berdasarkan pendapat orang lain. Pendapat tersebut didukung data dan fakta empiris objektif, baik berdasarkan penelitian langsung, observasi lapangan, atau penelitian di laboratorium, atau studi keperpustakaan. Skripsi menuntut kecermatan metodologis hingga menggaransi ke arah sumbangan material berupa penemuan baru. Yang keenam, kertas kerja. Kertas kerja pada prinsipnya sama dengan makalah. Kertas kerja dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam. Kertas kerja ditulis untuk dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang ketujuh, makalah. Lazimnya, makalah dibuat melalui kedua cara berpikir tersebut, tetapi tidak menjadi soal manakala disajikan berbasis berpikir deduktif saja atau induktif saja. Yang penting tidak berdasar opini belaka. Yang kedelapan, resensi. Resensi merupakan karya tulis ilmiah yang berisi hasil penimbangan, pengulasan, atau penilaian sebuah buku. Resensi buku atau book review yang disajikan kepada pembaca melalui surat kabar, majalah, jurnal, untuk memberikan pertimbangan dan penilaian secara objektif sehingga masyarakat mengetahui apakah buku yang diulas patut dibaca atau tidak. Yang kesembilan, esai. Esai atau karya tulis yang relatif pendek dan membahas satu subjek masalah. Dari sudut pandang penulisnya, opini penulis berperan sentral dalam sebuah esai. Yang 10, kritik. Kritik yaitu karya tulis ilmiah yang berisikan penilaian baik buruknya suatu karya secara objektif. Tidak hanya untuk mencari kesalahan atau catat suatu karya, tetapi juga menampilkan kelebihan atau keunggulan karya tulis ilmiah itu seperti apa adanya. Teks akademik. Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre mikro, seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Teks akademik atau juga sering disebut teks ilmiah berbeda dengan teks non-akademik atau teks non-ilmiah. Teks akademik
dan teks non-akademik ditandai oleh ciri-ciri tertentu. Untuk membedakan keduanya, secara umum teks akademik ditandai oleh sifat-sifat baku, logis, lugas, dan objektif. Namun demikian, definisi teks akademik dengan ciri-ciri di atas belum memadai karena sebuah teks yang dikatakan tidak akademik sekalipun dalam hal tertentu menunjukkan ciri-ciri akademik. Dan sebaliknya, teks yang dikatakan akademik masih menampakkan ciri-ciri non-akademik. Perbedaan antara teks akademik dan teks non-akademik tidak dilihat sebagai perbedaan antara hitam dan putih. Perbedaan tersebut dinilai dari kecenderungan ciri-ciri yang dikandung oleh teks tersebut. Teks akademik diasosiasikan dengan teks tertulis, dan teks non-akademik diasosiasikan dengan teks lisan. Teks tertulis bukan teks yang dimediakan oleh tulisan. Sebaliknya, teks lisan bukan teks yang dituturkan secara lisan. Sebagai contoh, teks berita yang didengarkan di radio adalah teks tertulis yang dimediakan secara lisan. Dan naskah drama dalam bentuk dialog adalah teks lisan yang dimediakan dengan tulisan. Hal ini berarti bahwa sebuah teks yang tergolong ke dalam teks tertulis, misal artikel ilmiah, pasti dalam hal tertentu juga mengandung ciri-ciri lisan. Sebaliknya, percakapan di antara dua orang yang sudah barang tentu itu merupakan teks lisan, pasti ada dalam hal tertentu juga mengandung ciri-ciri tertulis. Keduanya menunjukkan sebuah kontinum bahwa berdasarkan ciri-ciri sebuah teks cenderung bergaya lisan, bergaya tertulis, atau bergaya di antara lisan dan tertulis. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video penjelasan ini hingga selesai. Saya harap semoga video ini bisa menjadi manfaat bagi teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.